Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait kabar yang ditunggu-tunggu, alasan Mendikbud ingin ambil alih usulan formasi P3K tahun 2022. Jadi kita perlu ketahui bahwasanya Kemendikbud juga ingin agar nantinya punya potensi ya untuk mengajukan formasi dengan asumsi untuk memaksimalkan rekrutmen 1 juta P3K guru tahun 2022 Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi kabar yang ditunggu-tunggu oleh guru honorer terkait alasan Kemendikbud yang ingin ambil alih usulan formasi P3K tahun 2022 seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja cek informasinya. Jadi di sini apa sih sebenarnya alasan kenapa Kemendikbudristek ingin ambil alih usulan formasi P3K tahun 2022? Bapak Ibu bisa simak videonya di sini. Jadi di sini artikel ini mengatakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemdikbudristek itu menginginkan usulan formasi P3K 2022 diambil alih oleh pusat ya. Jadi hal ini sudah tercium sebenarnya Bapak Ibu ya. Di Kemenpan RB kemarin di rapat bersama dengan Komisi 10 DPR RI, bahwasanya Kemenpan RB itu merekomendasikan ya agar Kemdikbud itu bisa juga mengajukan usulan formasi ya, asalkan sepanjang anggarannya disetujui oleh Kemenkeu. Jadi itu sudah mengindikasikan terkait keinginan Kemendikbudristek agar usulan formasi P3K 2022 diambil alih oleh pusat. Mungkin alasannya seperti ini Bapak Ibu. Selama ini ketika usulan formasi itu diberikan kepada Pemda, ternyata Pemda itu tidak bisa memaksimalkan usulan formasi, sehingga ketika seleksi dibuka di sana sini banyak sekali formasi yang masih kosong atau masih banyak guru honorer ya yang tidak mendapatkan formasi, padahal yang mengetahui jumlah kebutuhan guru itu adalah Pemda sendiri. Namun ternyata kejadiannya adalah masih banyak guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Alasan utamanya kenapa banyak guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi itu karena tidak ada formasi, artinya kekurangan formasi Bapak Ibu ya. Ini yang harus diperhatikan oleh guru-guru Pemda kita, dan tentunya salah satu opsi yang diambil adalah Kemendikbud ini berupaya agar istilahnya usulan formasi P3K 2022 itu juga bisa diusulkan oleh pusat, dalam hal ini Kemdikbud, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan database Dapodik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terkait di sini buktinya kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Di sini ada salah satu poin, ada 2 poin sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, pengusulan formasi oleh Pemda. Nah, jadi pengusulan formasi oleh Pemda itu berdasarkan data rekomendasi Kemendikbud. Nah, jadi misalkan ya, misalkan Pemda itu butuhnya 10, tetapi dari data rekomendasi Kemendikbudristek itu ada 1000, maka penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan RB bisa langsung disetujui sepanjang anggaran disetujui oleh Kemenkeu. Nah, terkait dengan pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi Mendikbudristek, tujuannya itu adalah dengan memprioritaskan guru yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 namun tidak mendapatkan formasi. Nah, jadi salah satu tujuan utama agar nantinya pengusulan formasi itu berdasarkan data rekomendasi dari Kemdikbudristek adalah agar nantinya usulan ya memprioritaskan guru yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 namun tidak mendapatkan formasi. Itu yang harus jadi prioritas pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk memaksimalkan Bapak Ibu ya, untuk memaksimalkan program 1 juta guru ASN P3K. Nah, dengan memaksimalkan pengusulan formasi tentunya berdasarkan data rekomendasi Kemendikbud, maka secara otomatis nantinya
formasi-formasi kosong yang ada di sekolah nanti itu bisa terisi Bapak Ibu ya, bisa dimaksimalkan oleh Pemda agar betul-betul tidak ada lagi guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Itu yang sebenarnya berusaha diantisipasi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini jelas ya alasannya agar usulan formasi lebih maksimal dan bisa segera memenuhi kebutuhan 1 juta P3K guru seperti itu. Jadi itu salah satu alasan utamanya Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan menurut Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek Bapak Iwan Syahril, jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal, maka pemerintah pusat menyediakan ruang sampai 970.410 formasi. Nah, ini yang admin katakan, sebenarnya formasi itu sangat banyak Bapak Ibu ya, dan tidak ada alasan bagi Pemda untuk tidak mengajukan. Nah, jika misalkan Pemda mengajukan formasi secara maksimal, maka pemerintah pusat menyediakan ruang sampai 970 juta Bapak Ibu. 970 ribu bukan juta ya. 970.410 formasi. Ini hampir 1 juta. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang harus dimaksimalkan oleh Kemdikbudristek. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut di sini, jumlah tersebut merupakan gabungan sisa formasi sebanyak 212.392 dan formasi 2022 sebesar 758.018, kata Dirjen Iwan baru-baru ini. Nah, Bapak Iwan berharap usulan Pemda bisa semaksimal mungkin agar guru-guru honorer lulus passing grade tanpa formasi P3K 2021 itu bisa terakomodasi. Nah, tentunya seperti itu Bapak Ibu ya. Kita tunggu-tunggu informasi yang seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Di sisi lain, kata Bapak Iwan, Kemdikbudristek bersama Panselnas tengah menggodok regulasi untuk usulan formasi dan juga pusat. Cara tersebut diharapkan bisa mempercepat proses penetapan formasi P3K. Jadi pemerintah pusat mengajukan formasi sehingga lebih cepat proses pengangkatan P3K. Wow, luar biasa ya. Mudah-mudahan direalisasikan. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, keinginan Kemendikbud ini mendapat dukungan guru honorer. Menurut Ketua Umum Forum Guru Tidak Tetap GTT Kabupaten Kebumen Musbihin, jika pusat mengambil alih pengadaan P3K 2022 akan lebih baik. Namun dia berharap pengambil alihan itu dilakukan terhadap seluruh proses termasuk soal gaji P3K. Nah, itu keinginan dari Forum Guru Honorer ya sebagian. Nah, di sini lebih bagus lagi kalau mulai usulan formasi hingga penggajian P3K ditangani Kemdikbudristek. Kalau hanya formasi tetapi gajinya dibawa kepada daerah malah bikin masalah. Nah, mudah-mudahan gajinya juga sepenuhnya ditanggung oleh pusat Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.